Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Sri Rahayu, kelas 11 TKJ 1. Saya melaksanakan praktik kerja lapangan di PT Japa Digital Nusantara. PT Japa Digital Nusantara berdiri tanggal 7 Juni 2016 yang bergerak di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, percetakan, dan jasa. Dengan akta pendirian nomor 18 melalui Notaris Suprapto SH di Jalan Cempaka Putih Barat 2, Jakarta Pusat dengan kode pos 10520. Struktur organisasi PT Japa Digital Nusantara. Yang pertama ada manajer area, yaitu Bapak Asep Usman Nugraha. Yang kedua ada kepala administrasi, yaitu Bapak Heri Hidayat. Yang ketiga ada kepala logistik, yaitu Ibu Dewi Suci. Yang keempat ada kepala teknisi, yaitu Bapak Ridwan. Yang kelima ada kepala pelayanan, yaitu Bapak Ramlan. Dan yang terakhir ada kepala marketing, yaitu Bapak Hikmatiar. Visi PT Japa Digital Nusantara yaitu menjadi penyelenggara jasa internet terdepan di Indonesia dengan menyediakan layanan menyeluruh terhadap segala aspek teknologi internet secara optimal dan kreatif. Japa Digital Nusantara yaitu menyediakan layanan komunikasi multimedia melalui jaringan internet dan memanfaatkan jaringan fiber optik, kabel, dan wireless dengan kualitas tinggi, memberikan solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan jaringan baik dari sisi perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur jaringan. Infrastruktur ini mendukung pemerintah dalam mengakselerasi perkembangan dan penetrasi teknologi internet di Indonesia dengan mengedepankan layanan berkualitas untuk semua pihak. Adapun bidang pekerjaan, yang pertama ada pimpinan atau manajer area, merupakan seseorang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan suatu aktivitas yang ada di sebuah organisasi. Tugasnya seperti menyusun rencana, memotivasi para bawahan agar tetap bekerja dengan giat dan tekun, menjadi wakil dalam membina hubungan dengan pihak luar, dan lain-lain. Yang kedua ada PIC teknisi. Teknisi merupakan sebuah profesi yang tugasnya melakukan perbaikan atau mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan jaringan komputer atau telekomunikasi. Yang ketiga ada PIC administrasi. PIC administrasi merupakan kegiatan dalam bentuk penataan keuangan. Tugasnya menyusun laporan keuangan harian, mingguan, bulanan, tahunan, mengelola kredit dengan mengatur tagihan-tagihan yang ada di pelanggan. Yang selanjutnya ada pelayanan atau sering kita sebut NOC atau help desk. Adalah bagian dari perusahaan yang memberikan solusi atau menyelesaikan sebuah masalah yang ada di rumah pelanggan. Yang kelima ada PIC logistik, merupakan bentuk tata usaha atau urusan pencatatan. Tugasnya melakukan input atau pemasukan data penjualan, melakukan tagihan, dan menerima tagihan pembayaran. Selanjutnya ada marketing, merupakan bagian dari perusahaan yang bertanggung jawab dalam mendukung kebutuhan kegiatan pemasaran perusahaan. Proses kerja yang dilaksanakan. Yang pertama ada K3LH. K3LH adalah membersihkan tempat PKL sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pembimbing yang ada di sana. Yang kedua ada maintenance. Maintenance atau perawatan. Maintenance ini tuh bisa dilakukan secara fisik seperti pengecekan pada perangkat atau sistem yang berupa resetnya perangkat yang sudah terpasang di rumah pelanggan. Yang ketiga
ada mencatat keperluan pemasangan. Mencatat keperluan pemasangan merupakan menuliskan perangkat apa saja yang harus disiapkan sesuai dengan standar pemasangan internet di PT Digital Nusantara. Selanjutnya ada setting perangkat. Setting perangkat ini tuh melakukan instalasi berupa access point indoor, access point outdoor, dan lain-lain. Terus selanjutnya ada monitoring POP. POP atau Point of Presence. Melakukan monitoring ke setiap POP dengan menggunakan RO1 di router. Jadi untuk monitoring POP ini, POP itu yang pertama saya jelaskan di PT Japan Digital Nusantara ini tuh selain menggunakan kabel fiber optik juga menggunakan wireless. Karena belum semua menggunakan fiber optik dan kebanyakan menggunakan sistem pointing atau wireless ini, jadi kita menetapkan POP untuk menyambungkan ke pusat POP atau Point of Presence. Terus yang selanjutnya berdata gangguan jaringan atau internet. Nah, untuk ini kerjaannya tuh hanya mendata nama pelanggan yang mengajukan komentar seperti WiFi lambat atau mendata gangguan internet ini tuh di orang lain selalu bilang sebagai pusatnya menerima keluhan. Itu yang bisa saya rasakan. Yang pertama, mengenal lebih banyak pekerjaan di bidang IT. Yang kedua, dia bisa menyiapkan diri untuk industri 4.0. Sekian. Terus untuk pertanyaan, bagaimana implementasi sistem IT di kantor tersebut? Jadi kita tuh PT Japan Digital Nusantara itu telah mengimplementasikan sistem IT di perusahaannya. Terus yang kedua, berikan testimoni diri pribadi kalian mengenai dunia kerja. Apakah kalian sudah merasa siap untuk kerja setelah lulus SMK? Insya Allah, kalau untuk di bidang IT saya siap. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.